Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen ngebahas dan juga unboxing salah satu handphone Oppo yang laris banget di pasaran karena harganya yang murah dan udah punya layar poni. Bahkan sampai sekarang handphone ini masih banyak peminatnya. Ini dia Oppo A3s dan ya udah, nggak usah pakai lama, langsung kita gas aja unboxingnya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita unboxing unitnya, kita lihat dulu dari paket penjualannya ya, dari packaging boxnya juga. Dan seperti yang udah bisa lo lihat di sini ada keterangan Oppo dan juga tipenya A3s dan ada keterangan bigger battery dan juga dual kamera. Memang karena si handphone yang satu ini punya dual kamera belakang, dan yang bikin handphone ini tuh laku banget karena pada saat itu dijual ya, yang varian RAM 2GB dan internal storage 16GB kayak yang gue punya sekarang, itu dihargain cuman 1 jutaan aja, 1,5 jutaan kalau nggak salah. Dan iya, dia sudah punya layar poni dengan ukuran 6,2 inci. Sedangkan untuk di bagian sebelah kanan boxnya ini ada tulisan Oppo, di bagian sebelah kirinya juga ada tulisan Oppo, di bagian atas ini kosong aja, di bagian bawahnya ini juga kosong. Sedangkan untuk di bagian belakangnya ini ada keterangan untuk tipenya, dia adalah CPH 1803, RAM-nya 2GB dan internal storage 16GB. Untuk warnanya di sini keterangannya warna ungu. Memang untuk boxnya ini dia walaupun boxnya original, tapi untuk dalemannya itu beda karena warna dalamnya itu adalah warna merah. Ya udah, langsung kita buka aja packagingnya. Oke. Nah, ini dia kita dapat satu box lagi yang isinya itu adalah cuman buku manual aja. Mungkin harusnya di situ diisi dengan diisi dengan casing kali ya, tapi di sini kosongan aja, cuman ada buku manual aja di situ. Dan juga di sini kita dapat handphonenya yang warna merah. Oke, dia terbungkus dengan plastik seperti ini, mirip-mirip kayak handphone baru. Dan by the way ya teman-teman, kalau misalkan emang lo pengen cari handphone ini, harga pasarannya itu di sekarang gitu ya, di sekarang harga pasarannya itu kurang lebih di 700 sampai 800 ribu tergantung dari kondisi packagingnya juga. Terus di sini kita dapat kabel data, yang kabel datanya ini dia masih pakai micro USB ya. Ini kabel datanya masih pakai micro USB, dan di dalam sini keterangannya nggak dapat untuk jack audio ya, bukan nggak dapat jack audio, nggak dapat headset gitu ya, karena tempatnya itu untuk si kabel chargernya aja. Cuman gue juga kurang tahu ya apakah si handphone ini tuh dapat headset atau enggak. Buat lo yang lebih tahu boleh ya tulis di kolom komentar aja di bawah. Terus di sini kita dapat charger juga ya. Chargernya ini dia outputnya ada di, sebentar gue deketin, di sini 0,2 ampere ya, 5 volt 1 ampere di sini keterangannya. 5 volt 1 ampere. Dan untuk pengecasan baterainya sendiri ya teman-teman, untuk si Oppo A3s ini dia cukup lama karena memang kapasitas baterai di Oppo ini dia lumayan besar, ada di 4000 sekian mAh. Oke, ini gua beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama si handphonenya. Oke, ini gua beresin dan kita tutup di sini. Kita taruh aja di sebelah sini. Oke, ini dia handphonenya ya teman-teman, masih terbungkus dengan plastik. Ini sih keterangannya boxnya original, cuman memang untuk emailnya dan juga warnanya ini beda. Gua nggak tahu mereka dapetnya itu kayak gimana. Yang jelas gue beli handphone ini tuh di harga 700 ribuan. Ya hampir 800 ribu dengan kondisi full set seperti ini. Kita langsung buka aja. Oke, dia sudah terbuka di sini. Padahal sebenarnya bisa dibuka diselorotin gitu ya. Tapi ya biar lebih seru, gua kletek aja. Oke, ini dia handphonenya. Oke, wow, warnanya merah merona gini ya. Oke, di belakang sini udah ada kameranya. Yang kameranya itu katanya ada 13 megapiksel, dan yang satu lagi gue nggak tahu nih ada berapa. Coba gue sambil lihat contekan ya teman-teman ya. Gue sambil ngelihat contekan di sini.
Ya, oke. Kalau gua baca di sini dari spesifikasinya ya, untuk kamera belakangnya ini ada di 13 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk depth sensornya. Terus kemudian untuk kamera depannya cuma ada single aja. Di sini keterangannya adalah 8 megapiksel dan baik kamera depan ataupun juga kamera belakang bisa rekam di resolusi 1080 30 fps. Kita tur dulu aja untuk handphonenya. Oke, di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tombol powernya. Terus kemudian di bagian atas ini polosan aja, di bagian sebelah kirinya di sini ada SIM tray dan juga ada tombol volume up serta volume down. Untuk SIM tray-nya ini dia tidak hybrid ya teman-teman. Jadi kalau misalkan emang lo mau pakai satu SD card dan juga dual SIM card itu bisa lo pakai di Oppo A3s yang satu ini. Terus kemudian di bagian bawahnya di sini ada lubang mikrofon dan juga ada jack audio 3,5 mm, ada port USB micro USB dan juga di sini ada speakernya dan di bagian depannya di sini ada earpiece, terus juga ada kameranya yang tadi resolusinya ada 8 megapiksel. Terus di bagian depannya ini ada layar dengan ukuran 6,2 inci yang punya resolusi HD aja. Gue heran sih sebenarnya sama handphone yang satu ini kenapa laku banget gitu. Padahal dia ini spesifikasinya tuh kentang banget. RAM-nya cuma 6 GB, RAM-nya itu cuma 2 GB dan juga internal storage-nya ada di 16 GB. Memang dia ada yang varian RAM-nya itu 4 GB dan internal storage-nya adalah 32 GB. Untuk prosesornya dia pakai Snapdragon 450 dan itu adalah prosesor yang dipakai di tahun 2015 juga, walaupun handphone ini keluarnya itu ada di tahun 2018. Tapi untuk yang Snapdragon 450 itu udah dikeluarin dari tahun 2015. Waktu itu gue inget banget pakai Lenovo A6000 yang memang pakai prosesor Snapdragon 450 itu juga. Dan ya udah, ini handphonenya gue pengen nyalain dulu dan juga setting-setting, nanti kita bakalan balik lagi. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan gue udah install beberapa aplikasi di handphonenya karena memang internal storage-nya itu cuma 16 GB. Jadi gue install aplikasi itu dia langsung muncul notifikasi bahwasannya memang untuk internal storage-nya itu cuman ada sisa sedikit banget nih karena emang udah kepake lumayan banyak. Dan ini adalah tampilan pertama dari si Oppo A3s ini. Jujur sebenarnya gue pengen banget dulu pakai handphone ini, beli handphone ini karena ya itu tergiur dengan layar poninya gitu teman-teman. Karena dengan harga cuma 1 jutaan aja lu udah bisa ngedapetin handphone dengan layar poni. Cuman yang disayangkan ya teman-teman ya, handphone ini tuh dia nggak punya sensor sidik jari. Benar-benar nggak punya sensor sidik jari, tapi dia masih punya face unlock. Nggak kayak handphone-handphone zaman sekarang yang dibanderol dengan harga 1 jutaan tapi dia nggak punya sensor sidik jari, tapi juga nggak ada sensor untuk face unlocknya. Sedangkan untuk si Oppo ini dia masih ada face unlocknya, dan kalau misalkan kita angkat handphonenya dia bisa nyala tuh seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan gue angkat seperti ini dia bisa nyala dan langsung ngebuka pakai face unlocknya. Dan ini face unlocknya lumayan cepet ya teman-teman ya, jadi nggak yang lambat-lambat banget. Tapi ini dengan kondisi pencahayaan yang cukup, ada lampu di mana-mana. Kalau misalkan kondisinya itu agak gelap, dia memang sedikit lambat untuk ngebuka si face unlocknya ini. Dan ya penampilannya seperti ini yang bisa lo lihat di sini. Gue sebenarnya udah install aplikasi ya teman-teman, kayak ada game Mobile Legends, terus di sini ada PUBG Mobile, ada WhatsApp, ada Google Play, dan juga ada Antutu. Cuman sayangnya ini untuk Antutunya dia nggak bisa jalan dengan proper. Jadi pas gue mau install itu dia keterangannya tidak bisa install aplikasi Antutu. Mungkin karena memang OS dari si Oppo A3s ini cuman masih ada di mentoknya ya, ada di Android 8. Gue lupa Android 8 itu apa. Setelah Nougat itu Oreo berarti ya. Dia pakai Androidnya itu Oreo. Dan di tahun 2018 itu si handphone ini pertama kali keluar dari boxnya itu udah banyak aplikasi yang terinstall, kayak ada JNT, ada Babe, ada Lazada, ada UC Browser, dan juga masih ada BBM. BlackBerry Messenger memang di tahun itu masih dipakai ya untuk si BBM ini. Walaupun sekarang emang udah ditinggalin sama banyak orang, lebih milih pakai untuk WhatsApp aja. Cuman untuk
aplikasi-aplikasi bawaan, bukan aplikasi-aplikasi bawaan ya, aplikasi-aplikasi yang masih support di Android Oreo ini kayak WhatsApp itu juga masih oke, Mobile Legends itu juga masih oke. Coba sekarang kita masuk ke settingannya dulu ya teman-teman, kita lihat di sini untuk about phone-nya seperti apa. Oke, kita geser di sini, klik about phone. Ya, untuk about phone-nya di sini modelnya adalah Oppo A3s ya, CPH1803. Dia menggunakan Color OS, versinya adalah 5.2.1 dan Android-nya adalah versi 8.1. Dan ini adalah Android paling mentok ya. Jadi kalau misalkan gue cari ataupun juga update-annya, dia memang cuman mentok di Android 8.1 Oreo. Prosesornya pakai Snapdragon 450 octa-core seperti yang udah gue bilang tadi. RAM-nya di sini ada 2 GB dan storage-nya ini adalah 16 GB dan tersisa di 677 MB aja. Untuk SIM card-nya dual SIM card dan ya seperti ini tampilannya. Untuk untuk navigasinya sih sebenarnya ini untuk swipe seperti ini masih oke sih menurut gua. Nggak yang lemot-lemot banget, tapi kalau misalkan lo emang udah buka beberapa aplikasi di handphone ini, itu asli deh, berat banget. Kalau misalkan emang lo udah biasa pakai handphone mid range, mungkin ya mid range to flagship gitu ya, lu pakai handphone ini bakalan kesel. Asli, gua aja kesel pakai handphone ini. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ya ini lemot banget, install aplikasi untuk kayak Antutu Benchmark aja dia nggak bisa keinstall gitu ya. Cuman kalau misalkan emang lo pengen beli handphone ini untuk anak lo mungkin, ataupun juga adik atau keponakan lo yang masih kecil banget, terus pengen pakai handphone under di bawah sejuta sih, menurut gue masih oke-oke aja. Dipakai buat telepon juga masih enak, dipakai buat dengerin musik atau juga nonton YouTube, ini masih oke. Dan sekarang gue mau cobain untuk kameranya di Oppo A3s ini ya, dengan kamera bagian belakang tadi itu ada di 13 megapiksel dan juga depth sensornya itu ada di 2 megapiksel serta kamera depannya ada di 8 megapiksel. Kita cobain untuk kamera belakangnya dulu. Ini gue ngambil di mode 4:3 dimana ini adalah resolusi paling tinggi untuk handphone. Ya, seperti itu hasil kameranya. Oke, dan kita cobain untuk kamera depannya di sini. Ya, kamera depannya ada di 8 megapiksel. Dan dia sebenarnya ada fitur untuk untuk portrait untuk kamera belakangnya. Tapi kalau untuk kamera depannya dia nggak ada potretnya ya. Lo lihat, perhatikan di sebelah sini ya. Ini kan kamera depan, dia nggak ada potretnya. Tapi kalau gue ganti ke kamera belakang, dia di sini ada potretnya. Kita cobain juga sekalian untuk potretnya. Gue nggak tahu dia bakal bisa potret untuk objek selain wajah atau enggak. Oke. Dia di sini kayaknya untuk potretnya itu khusus untuk foto wajah ya. Kalau misalkan foto benda-benda kayak gini, dia nggak muncul untuk potret mode-nya. Sedangkan untuk perekaman videonya, di sini dia perekaman videonya. Oke, ternyata di sini gue ada yang salah. Untuk potretnya tadi gue nggak ngambil yang nah ini dia nih potret nih. Tapi ya nggak gitu. Oh, potretnya nih agak-agak meleset sih. Ya, seperti itu untuk hasil kamera potretnya ternyata teman-teman. Dan kita cobain untuk videonya di sini sekarang. Resolusi videonya di sini mentok ada di 1080 30 fps. Oke, ya teman-teman, ini adalah sampel video untuk si Oppo A3s-nya dan ini juga mic bawaannya dari si Oppo A3s. Resolusinya 1080 30 fps. Ya, gua nggak jalan kaki keluar karena yaudah untuk simple aja ngambil sampel videonya seperti ini. Selama pencahayaannya bagus, menurut gua ini hasilnya juga lumayan. Oke, jadi seperti ini untuk kamera belakangnya. Sekarang kita coba untuk kamera depannya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Oppo A3s direkam di resolusi yang sama 1080 30 fps. Mic-nya juga mic bawaan. Untuk kestabilannya menurut gue ini juga nggak ada fitur kestabilan apapun. Ya memang ini handphone yang keluar di tahun 2018 dan juga handphone ini murah gitu loh, entry level. Jadi wajar kalau misalkan emang nggak ada fitur
kestabilan apapun. Gue agak ribet kalau ngomong stabilan gitu ya. Oke, dan ya seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Selama pencahayaannya cukup, menurut gue ini hasilnya juga lumayan oke. Kalau misalkan mau lo pakai buat dijadiin webcam, mungkin daripada lo beli webcam yang harganya 700.000 tapi nggak bisa dipakai telepon, mungkin ini bisa jadi pilihannya gitu ya. Sekarang kita mau coba untuk main game di handphone yang satu ini. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke gamenya, dan ya seperti yang udah bisa lo lihat tadi barusan ada frame drop dan tadi ada barusan frame drop lagi ya. Jadi kalau misalkan emang dia kayak nampilin animasi-animasi yang lumayan gitu di gamenya, dia ini langsung berasa tuh frame drop seperti itu ya, langsung berasa patah-patah kayak gitu. Sedangkan untuk resolusi grafisnya sendiri ya, kalau kita lihat di sini dia untuk settingan frame rate-nya itu high, tapi untuk grafisnya ini dibikin smooth. Kalau misalkan ini gue turunin ya refresh rate-nya ke low, tapi ini grafisnya gue naikin ke medium, seperti apa hasil untuk gamenya? Oke, nah ini dia refresh rate-nya cuma ada di 30 fps aja berarti ya kalau untuk yang refresh rate rendahnya. Dan ya seperti yang lo bisa liatin, kalau misalkan di sini lo turunin untuk kualitas grafisnya dan fps-nya, ini dia masih lumayan oke lah ya. Kalau misalkan lo mau mainin game ini di si Oppo A3s ini ya, masih lumayan playable, cuman ya patah-patah seperti ini. Dan ya nggak mungkin juga kalau misalkan lo mau game kompetitif di handphone yang satu ini gitu, si Oppo A3s ya, si Oppo A3s yang satu ini. Dan jadi segitu aja ya yang bisa gue infoin sama lo si Oppo A3s ini, dengan harga sekarang itu antara 700.000 sampai 800.000 tergantung dari kapasitas internalnya dan juga RAM-nya, serta juga kelengkapan yang dijual sama penjualnya gitu ya. Dan jujur gue pengen banget waktu itu handphone ini karena memang layarnya udah poni, tapi dia harganya murah, cuman 1 jutaan aja. Dan mungkin segitu aja ya cerita gue mengenai si Oppo A3s ini. Kalau misalkan emang lo pengen handphone ini, untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi box di bawah. Dan kalau misalkan emang lo suka sama videonya dan cerita gue, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.